Hai, assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel Novidiana. Dukung terus yuk channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Kita lanjutkan saja cerita Nikah Kilat bab ke-22 dengan judul Pergi ke Malang. Ralin keluar dari lift, segera mengedarkan pandangannya untuk mencari Ethan. Ethan yang mengerti segera melambaikan tangannya. Ralin segera berjalan cepat menuju Ethan. "Kita sarapan nanti di jalan aja ya," kata Ethan. "Terserah." Ethan, kita keliling Surabaya dulu boleh?" tanya Ralin. "Tentu dong. Aku emang rencana mau ajak kamu jalan-jalan Surabaya sebelum kita ke Malang. Aku juga ingin makan rujak cingur yang khas Surabaya," kata Ethan. Ralin tersenyum dan mengikuti Ethan menuju tempat parkir di mana mobil kantor berada. "Mau kemana dulu kita?" tanya Ethan setelah mobil keluar dari parkiran. "Ke makam orang tuaku dulu gimana?" tanya Ralin. "Kebetulan ini jalan ke arah makam dan emang aku ingin ke sana," kata Ethan. "Kamu tahu di mana makamnya?" tanya Ralin. Kaget karena Ethan tahu di mana tempat makam kedua orang tuanya. "Kebetulan kemarin lusa aku ke sana." Ralin menoleh ke arah Ethan. "Tahu dari mana?" tanya Ralin. "Maaf sebelumnya, aku menyuruh orang untuk mencari tahu," kata Ethan. Ralin mengangguk saja. Tidak heran jika Ethan menyuruh orang untuk mencari tahu siapa dirinya atau bagaimana masa lalunya. Ethan membelokkan mobilnya ke jalan makam dan segera turun. Ralin berjalan ke arah makam kedua orang tuanya. Dan benar, ada taburan bunga yang masih baru. Kemudian ia menoleh pada Ethan. Ethan ikut berjongkok. "Pa, Ma, kenalin. Ini suami Ralin yang akan menemani Ralin, yang akan menjaga Ralin di sini. Papa, Mama, nggak usah khawatir ya, yang tenang di sana. Dia juga menantu yang baik kok." Hehehe. Ralin tertawa dalam tangisnya. Ethan segera meraih Ralin dalam dekapannya. "Saya akan menjaga Ralin, Ma, Pa. Kalian jangan khawatir," kata Ethan. "Kita pergi sekarang?" tanya Ethan. Ralin mengangguk, kemudian beranjak. Mereka berjalan menyusuri jalan makam untuk sampai di mobilnya. "Ralin," panggil seseorang. Seketika tubuh Ralin menegang saat mendengar suara itu. "Ada apa?" tanya Ethan. Pria yang memanggil Ralin itu beralih kecil. "Benar ini kamu, Ralin?" tanya pria itu. Ralin hanya diam membeku dalam pelukan Ethan. "Siapa?" bisik Ethan. "Dia pamanku, suami bibi yang kerja sama kamu," kata Ralin. Ethan segera memasang badan untuk melindungi Ralin. "Ada apa ya?" tanya Ethan. "Kamu siapa?" tanya Yati, paman Ralin. "Seharusnya yang tanya itu saya. Anda siapa?" Yati melihat Ethan dari atas sampai bawah, kemudian beralih pada Ralin. "Saya pamannya gadis ini. Kamu siapa?" tanya Yati. "Saya suami dia," kata Ethan. Yati terkejut saat mendengar suami dari mulut pria di depannya ini. Ralin juga sedikit kaget dengan kejujuran Ethan. Ia takut jika pamannya tahu siapa suaminya, pamannya berbuat yang tidak diinginkan. Karena Ralin sangat kenal sifat pamannya yang tidak jauh beda dari bibinya. "Kamu sudah menikah?" tanya pamannya. Ralin mengangguk.
Pria di depannya ini meninggalkan bekas luka yang tidak bisa hilang dari tubuh Ralin. Dan sampai saat ini Ralin masih takut jika bertemu dengannya. Kamu masih takut sama paman? Paman di sini hanya ingin minta maaf padamu. Paman belakangan ini mencarimu, tapi tidak pernah ketemu. Dan kebetulan saat paman ingin membersihkan makam kedua orang tuamu, paman bertemu kamu. Paman hanya ingin minta maaf padamu atas apa yang sudah paman lakukan selama ini sama kamu. Paman sudah mendapatkan balasannya. Yadi mengangkat celananya. Ralin menutup mulutnya saat melihat kaki palsu Yadi. Dan sekarang paman juga sendiri. Bibimu meninggalkan paman saat tahu kaki paman harus diangkat. Apalagi tahu kalau paman tidak bisa lagi bekerja, kata Yadi. Maafkan pamanmu ini, nak, kata Yadi, penuh dengan penyesalan. Ralin diam dan memandang Yadi. Ia masih takut jika semua ini hanya pura-pura. Ralin, maafkan pamanmu ini, nak. Yadi yang hendak bersimpu di hadapan Ralin segera dicegah oleh Ethan. Tidak usah seperti ini, paman, kata Ethan. Ethan menatap Ralin yang matanya mulai berair. Sekarang paman tinggal di mana? Jika tidak sama bibi, akhirnya Ralin bersuara. Di sekitar sini. Yati menunjuk satu gubuk kecil di pinggir makam. Di sana, kata Yati. Terus, makannya bagaimana? Tanya Ralin lagi, yang mulai tidak tenang. Paman di sini juga bersih-bersih makam. Kalau orangnya mengerti, ya ada yang ngasih. Kalau enggak ya enggak dikasih, kata Yati. Tidak terbendung lagi, Ralin menangis dan memeluk pamannya. Meski dulu pamannya sangat tidak berberi kemanusiaan padanya, tapi setelah melihat pamannya yang hidup seperti ini, Ralin merasa tidak tega. Ethan bisa melihat bagaimana sayangnya Ralin pada pamannya yang dulu telah jahat padanya. Paman, ini ada cek bernilai 10 juta. Paman bisa cairkan untuk mengontrak rumah dan modal usaha, kata Ethan. Yadi melepas pelukan Ralin dan menggeleng. Tidak usah, nak. Paman terima saja. Ini bisa membantu paman untuk hidup lebih layak lagi dan bisa buat usaha ke paman. Ralin tahu paman bisa memanfaatkan uang ini dengan baik, kata Ralin. Ralin juga sudah memaafkan paman, kata Ralin sambil tersenyum. Terima kasih, saya mohon pada kamu, jaga keponakan saya. Jangan sampai istri saya tahu jika kamu suaminya. Saya tidak mau dia mengganggu Ralin lagi, kata Yati. Saya sudah tahu, paman. Kami pamit dulu. Ralin menoleh sebelum masuk mobil. Hati-hati, semoga kalian bahagia, kata Yadi. Ralin mengangguk. Ethan segera mengendarai mobilnya keluar dari area makam. Setelah keliling Surabaya dan merasakan rujak cingur, Ethan segera menjalankan mobilnya keluar dari kota Surabaya. Mau kemana lagi kita? Tanya Ralin. Malang, kata Ethan. Malang? Tanya Ralin. Iya, Suma sudah datang ke Malang. Sepertinya kita sudah ditunggu, kata Ethan. Tenang aja, mereka semua baik kok. Nanti aku kenalin satu-satu ya, kata Ethan sambil memegang tangan Ralin. Risa dan Fadil juga lagi berjalan ke sana. Ralin mengangguk, tapi dalam hatinya takut akan keluarga Ethan. Takut jika keluarga besar Ethan tidak menerimanya karena latar belakang Ralin. Ralin, panggil Ethan. Tapi Ralin diam tanpa menjawabnya karena sedang sibuk dengan pikirannya sendiri.
Ethan menggenggam tangan Ralin, sehingga membuat Ralin tersentak dan menoleh ke arah Ethan. Ada apa? Apa yang mengganggu pikiranmu? Tanya Ethan. Ralin menggeleng. Nggak apa-apa, cuma capek aja. Masih jauh ya? Tanya Ralin. Ya lumayan, kamu tidur aja. Nanti kalau sudah dekat aku bangunin, kata Ethan. Ralin melihat ke arah jendela. Tapi sayang kalau ditinggal tidur. Pemandangannya indah, sejuk, kata Ralin. Nanti kamu pasti suka kalau sampai di rumah. Kakak, pandangannya semakin bagus, hijau sejuk dipandang, kata Ethan. Benarkah? Wah, jadi gak sabar. Ralin tersenyum. Sampai di kota Malang, Ethan membelokkan mobilnya ke rumah di tengah perkebunan. Rumah mewah dikelilingi kebun teh yang nampak hijau. Ethan membuka pintu mobil untuk Ralin. Ralin nampak terpesona dengan pemandangan di sekeliling rumah kakak iparnya. Besok kita akan menyusuri kebun ini. Tapi sekarang kita masuk dulu. Lihat, siapa yang sudah menunggumu, kata Ethan. Ralin menoleh ke arah rumah. Perempuan parubaya sudah menunggunya dan sedang tersenyum padanya. Bunda, panggil Ralin, dan berjalan cepat untuk cepat memeluk bundanya, meninggalkan Ethan di belakang, menunggunya dan sedang tersenyum padanya. Bunda, panggil Ralin, dan berjalan cepat untuk cepat memeluk bundanya, meninggalkan Ethan di belakang. Sayang, bagaimana kabarmu? Perjalanan ke sini lancar? Tanya Bunda. Ralin menyalami tangan mertuanya. Baik Bun, lancar kok perjalanannya, kata Ralin, yang sekarang berada dalam dekapan mertuanya. Tempat ternyaman kedua setelah dekapan suaminya. Bersambung. Alhamdulillah, bab dua-duanya sudah selesai. Kita lanjut bab 23 ya. Mau dilanjut enggak ya? Tunggu aja ya di bab 23. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.